Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk kesempatan kali ini. Saya akan review singkat. Di sini ada TWS ya, keluaran dari Minibase. Ini sangat viral ya di media sosial. Untuk kemasannya seperti ini ya. Di sini tipenya adalah Minibase A8 Pro. Walaupun tidak kelihatan di covernya ya, di kardusnya, tetapi ini adalah Minibase A8 Pro. Untuk unit yang ada di depan kita kali ini kotaknya seperti ini ya. Jadi di bagian depan sudah tertampil apa yang akan kita dapat ya. Unitnya seperti ini. Ini sebenarnya versi murah dari JBL ya. JBL juga mengeluarkan versi yang ada layarnya seperti ini. Ini juga banyak yang bilang KW-nya AirPod ya. Cuma kan kalau AirPod nggak ada layarnya. Lalu ada lagi di bagian belakang seperti ini beberapa sertifikasi yang dia dapatkan ya. Nah seperti itu. Ini bentuknya akan seperti ini untuk TWS nya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita buka. Langsung kita dapat kartu garansi ya, kartu garansi. Nah seperti ini. Mohon untuk tidak langsung memberikan penilaian buruk. Ini dari tokonya nih. Nah oke. Lalu ada kompartemen bagian atas ya, persis plek dengan si AirPod-nya. Desainnya ini juga seperti ini, sama. Di sini ada manual, waduh, bahkan sampai manual booknya ya, pamfletnya juga sama, persis. Luar biasa. Oke, cuma ada manual di dalamnya, tidak ada yang lain. Ini unitnya dari Minibase A8 Pro ya. Kita keluarkan dulu, lalu di bagian bawahnya ada apa ini, dapat kabel C2C ya, dapat kabel C2C. Ini bagus nih, cuma yang jadi masalah ini rata-rata adapter yang menggunakan konektor Type C itu wattnya besar sehingga mungkin biasanya kita tidak pakai yang seperti ini ya. Nah, C2C itu biasanya untuk adapter untuk tegangan yang besar, jadi kita nggak berani. Lalu kita dapat versi yang ada di iPhone. Dapat ear tips ya, dapat ear tips, jumlahnya ada 6. Bagi kalian yang mau ngecas ya silahkan, bisa diambil salah satu yang sesuai dengan profil telinga kalian. Seperti itu. Apakah ada lagi? Oh, dapat lanyard ya, gantungan nih. Kita langsung ke unitnya saja. Yang tidak saya kira adalah ini antep ya saudara-saudara. Ini beratnya berapa sih? Ini lumayan berat. Jadi kesan premiumnya dapat nih 62 gram. Biasanya enggak seberat ini. Lalu yang jadi selling pointnya, walaupun banyak orang yang bilang ini gimmick ya, yaitu di bagian depan, tapi saya tidak menyebut ini gimmick karena memang fungsinya juga terasa juga. Kalau bagi saya ini sangat preferensi sekali sih. Kalau bagi saya yang ada layarnya di depan ya sangat membantu sekali. Langsung saja kita inspeksi ya. Bagian depan nih seperti ini, lalu di bagian samping kanan ada lubang untuk gantungan ya, samping kiri polosan, atas nggak ada, bawah ada. Ini untuk pengecasan ya, Type C. Lalu ada lubang mic ya. Lalu di bagian belakang cuma ada engsel seperti ini dan ada tombol. Ini sebenarnya tombol nih. Nah, kita pencet lama aja. Nah udah nyala ya. Seperti ini. 6/6. Ada swipe-nya juga, ada petunjuk untuk men-swipe ke kanan. Sebelum masuk ke fitur-fitur yang ada di layar kecil ini, kita masuk saja ke sini. Kita lihat. Oh, ketika dibuka langsung otomatis nih. Ini tutup ya. Jadi kita buka. Nah, canggih betul ya. Ini di bagian R yang kanan, ya mirip dengan AirPod memang ya. Kita keluarkan dulu saja. Oke. Tampilannya agak sedikit berbeda ya ketika kita masukkan tadi. Coba kita masukkan. Di sini Bluetooth-nya merah, artinya tidak terkoneksi. Lalu ada keterangan LR-nya, baterainya masih 99% semua. Lalu ada
Ini 83% untuk baterai yang ada di dokengnya ini. Jamnya ada jamnya juga nih. Jam 6:08. Ini mateng ya untuk menggarap si user interface dari si Mini Base A8 Pro ini. Termasuk kategori mantap untuk tampilannya. Tampilan juga keren lah. Dan ini sentuh saudara-saudara. Dan bayangkan nih, harganya sangat murah nih, di angka 265. Langsung kita tes connect ya. Oke. Ini ya, Mini Base A8 Pro. Nah, seperti ini. Kita sambungkan, menyambungkan, lalu sambungkan. Aktif baterai 100%. Nah, seperti itu. Nah, kita sambungkan. Kita bisa menggunakan si docking ini untuk kontrol ya. Nah, ini ada banyak sekali slide di bawah nih, kecil-kecil nih, kelihatan nggak di kamera ini ya, penanda kecil ini rintik-rintik sampai ke kanan sini, jadi ada banyak. Yang pertama ini menu play pause ya, sama next sama previous, lalu ada lagi menu volume ya, tuh volume, lalu ada noise reduction ya. Di sini klaimnya ini dia bisa dua noise reduction. Yang pertama ada ANC, lalu ENC yang kedua. Yang satu aktif noise cancellation, lalu ada lagi environment noise cancellation. Tetapi banyak yang bilang bahwa fitur ANC sama ENC nya cuma gimmick saja. Kalau saya merasa memang by system ya, jadi tidak ada alat atau tidak ada device tertentu yang ditanamkan di situ untuk mendukung si ANC, tapi cuma AI yang bekerja di programnya atau di softwarenya itu. Ketika sangat terasa ketika di bagian sini nih, di yang modenya ini itu ada suara kayak bising sedikit ya, untuk meredam suara yang lain sebenarnya. Begitu, jadi beda jauh kalau kalian mau membandingkan dengan AirPod ya, ataupun produk-produk lain dari TWS yang sudah support dengan ANC yang benar-benar real ANC. Ini kayaknya cuma manipulasi dari software saja gitu. Tapi kalian harus maklum kan, harganya juga sangat murah sekali. Udah mending dapat layar seperti ini ya. Lalu ada lagi equalizer yang bisa dipilih-pilih ini. Lalu ini 5 menit ya, setup untuk mati otomatis. Ini light level dari layarnya bisa kalian redupkan, bisa kalian terangkan seperti ini. Lalu lagi bahasa, screen locknya yang depan tadi bisa kita ganti, coba kita ganti ke ini aja. Lalu find my earphone. Coba ya, kita cari yang ini, saya dekatkan ke sini. Nah, ini suaranya dari sini nih, suaranya dari ini. Nah, nih suaranya dari situ. Oke, unik ya. Biasanya kan find my phone ya, ini find my earphone. Luar biasa. Ini setting jamnya dan tanggalnya bisa kalian atur sendiri. Lalu ada like ya, mesti ini agak norak tapi ya oke lah, disematkan di situ. Lalu ada lagi untuk kontrol kamera dan flashlight atau lampu bisa dijadikan senter ya, walaupun cuma gimmick ya. Dan ini swipe-nya bisa langsung tembus ke sini. Contoh nih, nah sudah sampai di bagian paling ujung, jadi ini ngerol begitu. Oke, seperti itu untuk fungsi dari layar kecil yang ada di depan, dan ini touchscreen. Kalau dikalkulasi dari segi harga ini memang sangat murah dengan fitur yang sebanyak ini, apalagi kalau dibandingkan dengan JBL yang hampir nyentuh angka 1.800.000 kemarin ya di awal-awal. Dengan harga yang cuma 200 ribuan kalian dapat seperti ini, kalian sudah harus maklum ya kalau ada beberapa fitur-fitur gimmick yang sebenarnya muncul di situ. Tetapi ya ngefek, memang ngefek tapi sedikit sekali ngefeknya.
ya. Jadi ada usaha lah untuk mengarah ke arah ANC dan juga ENC nya itu. Untuk dari segi suara, feel suara yang saya dapatkan dari device si mini bass ANC ini, dia suaranya adalah tipenya model bassnya itu di boost total ya, di boost benar-benar di boost. Kalau yang produk seperti ini nih, nah dari Castor ini kan memang di dalamnya ada driver, ini gede banget ya, dan ada driver untuk mengakomodir suara bass bisa biar menjadi lebih tinggi lagi. Kalau ini kayaknya manipulasi, ada boosternya di dalam untuk suara bass, karena memang suara low ya atau suara bass itu kan banyak disukai kebanyakan orang ya. Nih jeduk-jeduk itu kan suka, banyak orang yang suka begitu, sehingga ya tidak ada salahnya kalau mereka si development dari si mini bass 8 Pro itu menyasar ke arah segmen itu, karena memang pecinta bass atau bass head juga banyak. Apakah bass head sejati bisa menggunakan ini sebagai alternatif untuk memanjakan telinga mereka? Ya menurut saya belum, karena nggak panci sama sekali suara bassnya, nggak bulat ya, nggak bulat, terus lebih ke nyebar kemana-mana, tapi untuk ya kayak dengung-dengung seperti itu yang saya rasakan ya dari si ANC ini. Kalau clarity-nya ya karena kalah dengan si booster bassnya ya, beberapa lagu tertentu memang agak sedikit keteteran di bagian clarity-nya, tapi sudah sangat cukup untuk harga yang sekian ya, yang sangat murah tadi. Kita coba cek ya, ini suaranya. Ini saya menggunakan mic eksternal ya, saya langsung coba untuk volumenya. Mentok di angka 16, mentok di angka 16 ya. Terus ini kalau pakai noise disentuh ini ya. Nah ini fungsinya untuk play pause ya, nih pencet. Nah, pencet play. Oke, jadi ada menu play pause ya, di bagian sini ada menu play pause nya nih. Nah ini makanya saya tutup, ini saya tutup pakai plastik biar sentuhnya tidak terlalu sering tersentuh. Ini ada sensornya, ini bisa digunakan untuk play pause. Nah seperti itu. Oke, simpulan akhir ya dari mini bass 8 Pro ya, kalau saya dengan harga yang sekitar 200 ribuan ini sudah sangat harus bisa memaklumi, kalau saya memaklumi beberapa fitur yang mungkin bagi kalian yang ini kesannya adalah gimmick ya oke lah, tapi kalau dari saya sendiri untuk harga 200 ribuan sudah dapat layar sentuh seperti ini, wah udah bagus banget, bahkan UI nya juga mateng nih. Kalau dari segi sini yang saya seneng itu bisa kontrol ini next, play pause,
previews, lalu volume, lalu noise reduction memang tidak begitu fungsi ya, jadi kita abaikan. Lalu equalizer juga nih fungsi nih. Terbukti ya kalian yang sudah dengar tadi ya, lagu dari NCS tadi, ini efek ketika diganti-ganti menggunakan settingan equalizer tertentu seperti itu. Find My pun juga bagus ini unik. Lalu ada jam dan sebagainya. Nah, hanya itu yang bisa saya share untuk kesempatan kali ini. Bagi kalian yang sedang cari TWS dengan harga murah, banyak fitur, viral di media sosial, kalian bisa cari Minibase A8 Pro. Untuk linknya saya coba sematkan di deskripsi. Semoga harganya masih ciamik, masih bersahabat dan masih bagus ya, di sekitar 200 ribuan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.